waktu itu ya seorang Rinpoche mengatakan, banyak sekali orang mengatakan bahwa bila satu silsilah itu tidak diturunkan kepada banyak orang, maka kemungkinan besar silsilah itu akan lenyap. Tetapi apa yang terjadi adalah bila suatu silsilah itu harus lenyap, maka biarkanlah silsilah itu lenyap. Ya, biarkanlah silsilah itu lenyap, karena kalau memang sudah pada masanya lenyap, silsilah itu pasti akan lenyap juga. Tetapi bila mana seseorang membuka silsilahnya kepada orang di muka umum pada mereka-mereka yang belum punya persiapan untuk itu, bahkan ini akan mempercepat berakhirnya ataupun lenyapnya suatu silsilah. Jadi ini bukan hal yang membantu, tetapi justru membuat lebih buruk lagi kondisinya. Jadi itulah sebabnya ya, di antara kita katakan silsilah daripada bisikan ini, Jurma Kajut adalah merupakan silsilah yang sangat mendalam, dan Jurma Kajut juga mempunyai silsilah yang sangat tegas, ya, sangat keras untuk dipertahankan. Dan silsilah ini hanya diperuntukkan kepada seseorang yang benar-benar mempunyai determinasi ataupun tekad yang tinggi. Bila mana kita dapat menjalankan latihan ini dengan tekad yang tinggi dan menjalankannya, maka benar-benar kita akan dapat melihat hasilnya. Jadi demikianlah selanjutnya Rinpoche akan terus-menerus mempertahankan silsilah ini. Jadi siapapun orangnya yang nantinya di dalam masa-masa yang akan datang, ya, yang ingin menjalankan latihan ini, maka menjadi persyaratan yang paling pokok adalah orang tersebut harus menyelesaikan kontrolnya dulu. Baru setelah dia menyelesaikan ini, barulah boleh dikatakan ya kemungkinan mempunyai suatu persiapan ataupun sudah cocok waktunya untuk menerima ajaran ini. Dan di sini Rinpoche juga ingin mempunyai suatu rencana. Dan di sini Rinpoche sudah merencanakan bahwa setelah ini ya Rinpoche akan melanjutkan sampai ajaran kontrol ini selesai, dan baru akan masuk kepada Masih Cacen. Masih Cacen itu adalah Mahabudra yang diturunkan oleh Dormashe, yang mana adalah pembahasan mengenai Mahabudra dari tingkat yang rendah ataupun tingkat dasar sampai kepada tingkat yang tinggi, ya. Jadi ya, tetapi di sini tentunya mempunyai persyaratan-persyaratan. Dan yang paling penting lagi adalah pada saat kita belajar mantra, kita bukan hanya mempelajari saja, tetapi kita juga harus memastikan kita untuk mempraktekannya ataupun menjalankan, karena hal ini adalah sangat penting sekali. Karena bagaimanapun juga bila mana kita menanya kepada kita yang hadir di sini, apakah kita semua pernah mendengarkan ataupun menerima ajaran mantra ini, maka sebagian dari besar kita pasti bilang, oh iya, saya pernah menerima ajaran ini dari Rinpoche ini, saya pernah menerima ajaran ini dari Rinpoche ini, dan seterusnya. Rata-rata sudah pernah menerima ajaran ini. Tetapi ya, kalau saat kita disuruh minta untuk menjalankan latihan mantra, mungkin kita akan mengatakan besok baru saya datang praktek, ya, hari ini tidak tepat. Ya, jadi hal ini terjadi di mana saja dan pada siapa saja, ya. Jadi di sini Rinpoche mengatakan beliau tidak meminta kita untuk menjalankan latihannya saat ini juga, ya. Apapun latihannya yang kita lakukan saat ini dapat kita lanjutkan, ya, karena latihan ini bukan, ya, mungkin tidak sebegitu mendesak atau urgent. Tetapi pada saat kita atau seseorang benar-benar telah menemukan suatu waktu yang tepat, ya, bukan sekarang. Mungkin sekarang ini kita masih mempunyai komitmen yang banyak, punya tanggung jawab yang banyak, ya, kita harus banyak tugas, tanggung jawab dan sebagainya. Dan bila mana kita membaurkan tanggung jawab kita, waktu kita antara tanggung jawab kita dengan latihan mantra, mungkin akan sangat sulit sekali untuk dilaksanakannya. Tetapi bila mana kita telah mempunyai waktu yang cocok dan kita merasa sudah oke, maka kita harus dapat menjalankan latihan mantra ini. Jadi yang paling penting lagi adalah setelah kita menentukan untuk menjalankan latihan daripada mantra ini, apa yang terjadi adalah kita harus benar-benar mempunyai suatu komitmen ataupun mempunyai suatu tekad yang tinggi. Begitu kita mulai, maka kita harus menyelesaikannya. Jangan hanya memulai setelah sekian waktu kita merasa sudahlah, saya tinggalkan dulu, nanti baru lanjut lagi, kemudian kita mulai dari awal